Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin kue ala cafe atau ala bakery. Ini hasilnya cantik banget, dalamnya lembut, lumer, dan luarnya itu crunchy dan crispy banget. Ini sih nagih banget ya, dan ini rasanya itu premium banget. Yang langsung aja kita buat. Langkah pertama aku mau bikin adonan keraknya terlebih dahulu untuk topping bagian atasnya ya. Di sini aku campurkan margarin atau butter, tambahkan gula kastor, tepung terigu dan coklat bubuk, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Ini nggak perlu ditambahkan air ya karena nanti dia akan tercampur rata seperti ini. Nah, kalau adonan sudah tercampur rata kayak gini, di sini aku sudah siapkan baking paper. Gak harus yang anti lengket ya, teman-teman. Dipotong seperti ini, kemudian diratakan adonannya seperti ini ya, dan kita gilas tipis. Ini digilasnya sampai tipis ya teman-teman, jangan terlalu tebal. Nah seperti ini cukup, kemudian aku mau simpan di freezer. Lalu aku mau bikin adonan cokesnya atau adonan kulit susnya terlebih dahulu. Di sini aku masak margarin dan air, tambahkan sedikit garam, kemudian masak di api sedang aja sampai margarinnya larut dan airnya mendidih. Nah, kalau airnya sudah mendidih, matikan api atau kecilkan sampai ke api lilin, tambahkan tepung terigu dan aduk sampai tercampur rata. Untuk tepung terigunya di sini aku kombinasikan menggunakan tepung terigu protein tinggi dan menggunakan tepung terigu protein sedang. Tujuannya supaya kulit sus itu bisa lebih kokoh kalau menggunakan tepung terigu protein tinggi ya, teman-teman. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau dirasa sudah kali seperti ini, kemudian sisihkan, pindahkan ke wadah lain dan biarkan hingga dingin. Sambil menunggu adonan kulit susnya dingin, di sini aku mau bikin flaknya dulu. Tambahkan maizena, gula, kuning telur, kemudian tambahkan vanili cair atau vanili bubuk. Di sini aku menggunakan vanili susu ya. Kemudian tambahkan sedikit garam dan masukkan susu cair. Diaduk rata sampai tercampur. Kalau dirasa tidak ada tepung yang bergerindil, masukkan semua susunya dan ini mau aku masak di api kecil aja sampai adonannya itu mengental. Nah, ini adonannya udah mengental, kemudian tambahkan margarin supaya lebih glossy ya flanya, teman-teman. Nah, ini diaduk sampai margarinnya itu larut. Nah, ini flanya udah cukup ya teman-teman, udah matang dan ini biarkan hingga dingin. Bagian atasnya dilapisi dengan plastik supaya tidak berkulit. Balik lagi ke adonan kulit sus. Ini adonan kulit susnya tuh udah dingin. Kemudian aku mau campur dengan 3 butir telur. Telurnya suhu ruang ya teman-teman. Masukkan telurnya itu satu persatu, jangan dimasukkan semuanya. Dikhawatirkan nanti adonan kulit susnya itu terlalu lembek. Nah, ini aku cukup aduk menggunakan spatula aja. Kalau mau pakai mixer juga boleh banget, tapi gunakan speed paling rendah aja, cukup sampai tercampur rata ya. Kalau kalian mau bikin kulit susnya itu premium, tadi boleh ditambahkan susu cair, airnya itu diganti dengan susu cair ya, teman-teman. Untuk telurnya di sini gunakan yang beratnya itu sekitar 60 gram atau kurang sedikit supaya tidak terlalu kelembekan atau tidak terlalu kering kulitnya. Nah, konsistensi kulitnya itu seperti ini ya, teman-teman, tidak terlalu lembek atau tidak terlalu eh, kering. Kemudian di sini aku masukkan ke dalam plastik segitiga yang udah diberi spuit. Sebenarnya kalau untuk crackling atau kue yang aku buat ini tidak harus menggunakan spuit ya, tapi hanya bulat seperti biasa. Tapi di sini biar beda aja, aku menggunakan spuit yang biasa aku bikin untuk kue sus. Nah, ini langsung aja dicetak di atas loyang yang udah dilapisi dengan baking paper supaya tidak lengket, atau kalau nggak mau pakai baking paper juga cukup diolesi dengan margarin aja ya. Setelah kulit susnya dicetak, kemudian aku keluarkan crackling yang tadi udah kita bekukan di dalam freezer. Ini sudah beku ya teman-teman. Kemudian aku mau cetak menggunakan ring cutter diameter 3 cm. Nah, ini untuk topping bagian atasnya ya. Jadi kita cetak bulat seperti ini. Nah, hasil topping kerak ini itu jadi bulat seperti ini dan ini langsung aja aku tata di atas adonan sus yang tadi udah kita cetak. Lakukan hingga selesai.
Nah, kalau sudah di-topping seperti ini, kemudian aku mau panggang di, suhu besar ya teman-teman. Selama proses memanggangan, jangan buka tutup pintu oven, dikhawatirkan nanti kue susnya itu akan bantat atau kempes. Nah, setelah kurang lebih di oven selama 45 menit, ini dia hasilnya, dan ini tuh hasilnya cantik banget, luarnya garing, crispy, dan ini kokoh banget, nggak kempes sama sekali ya. Tuh hasilnya secantik ini teman-teman. Ini biarkan dulu hingga benar-benar dingin. Lanjut aku mau bikin krimnya ya. Di sini aku keluarkan whipped cream cair, boleh juga menggunakan whipped cream bubuk yang dicampur dengan air es. Lalu di mixer dengan speed paling tinggi sampai mengembang dan kaku seperti ini ya. Kalau udah mengembang seperti ini sudah cukup. Sisihkan dulu. Kemudian di sini karena aku mau bikin diplomat krim rasa coklat, aku beri filling coklat seperti ini. Boleh juga menggunakan DCC yang udah dicairkan ya, sesuai selera aja. Nah, kalau sudah tercampur rata, balik lagi ke fla susunya yang tadi udah kita bikin ya. Ini flanya udah dingin dan aku mau mixer sebentar aja supaya flanya itu lebih lembut. Kalau udah di mixer, langsung aja ini mau aku campurkan ke dalam whipped cream yang tadi udah kita mixer ya teman-teman. Nah, ini langsung aja flanya aku campurkan ke dalam whipped cream yang tadi udah kita bikin. Boleh di mixer lagi dengan speed paling rendah atau cukup diaduk menggunakan spatula aja. Dan ini diplomat krimnya udah jadi, dan masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Nah, ini kue sus yang tadi aku bikin, satu resep ini hasilnya 18 pieces, ukurannya lumayan besar ya teman-teman. Gak ada satupun yang kempes, ini semuanya hasilnya tuh bagus, matang merata dan gak gosong sama sekali. Langsung aja aku mau topping, lubangi bagian bawah kue sus, kemudian isi dengan diplomat cream tadi udah kita buat sampai penuh ya. Nah, ini dia hasilnya, choa crackling. Boleh ditambahkan dengan taburan gula halus supaya lebih cantik untuk penyajiannya. Ini tuh hasilnya cakep banget ya teman-teman. Bagian dalam kue susnya itu kopong karena mengembang sempurna. Bagian cracklinnya itu garing dan kulit susnya juga renyah banget teman-teman. Tuh lihat ya, bagian dalamnya tuh kopong. Dan ini tuh enak dimakan dingin ya. Gak usah khawatir kue susnya itu keras, karena ini emang beneran enak dimakan dingin. Asalkan kalian simpan di wadah tertutup, dia nggak akan keras ya. Tuh ini tuh hasilnya enak dan nagihin banget. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.